Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada sholata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPDI, kepada segenap Dewan Guru dan karyawan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo, dan tak lupa pada anak-anakku semua, para peserta Pondok Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah oleh Allah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan yang dilaksanakan oleh Madrasah Negeri Tsanawiyah 4 Sidoarjo. Anak-anakku semua, untuk materi kali ini kami akan membahas tentang masalah sholat, di mana sholat ini ibadah yang terpenting di dalam agama Islam. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk mengerjakannya selama hidupnya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Pendek kata, sholat ini mesti harus dikerjakan selagi kita masih bernafas. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya sholat, sehingga sholat ini, kata Rasulullah, dianggap sebagai tiang agama. Dalam sebuah sabda, Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, sama saja dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Kemudian sholat ini juga termasuk amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan sholat ini merupakan penentu dari amal-amal ibadah yang lainnya. Sesuai dengan sabda beliau, Rasulullah Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah, fa in soluhat soluha sairu amali, fa in fasadat fasadat sairu amali. Yang pertama kali dihisab nanti seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amalan ibadah yang lainnya dianggap baik oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya rusak, maka amal ibadah yang lainnya juga dianggap rusak. Untuk itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita perhatikan bagaimana cara praktek sholat yang baik dan yang sempurna.
Untuk itu nanti dilihat dalam tayangan video ini, diperhatikan dengan baik, dengan harapan nanti setelah melihat video ini anak-anakku semua peserta Pondok Ramadan bisa mempraktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah kita perhatikan dengan seksama tayangan video tentang sholat. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Sebelum sholat, perhatikan terlebih dahulu penutupan aurat dan kerapian pakaian. Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut dan ujung sarung berada di atas mata kaki. Sedangkan auratnya perempuan adalah semua anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Perhatikan contoh pemakaian mukena pada wajah dan telapak tangan. Lebih baik menggunakan rukuh dengan model tidak terpotong. Hal itu untuk menghindari terbukanya aurat ketika sholat, saat takbir misalnya, atau pada saat melakukan ruku. Sebelum sholat juga disunatkan bersiwak. Setelah itu, berdirilah menghadap kiblat. Posisi kedua kaki merenggang kira-kira sejengkal, dengan menghadapkan seluruh jari-jarinya ke arah kiblat. Kedua tangan dalam keadaan lurus tegak persis di pinggir paha, dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Pastikan bahwa tubuh benar-benar dalam kondisi tenang dan khidmat. Sebelum mengangkat tangan, disunatkan mengucapkan niat. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Kemudian angkatlah kedua tangan bersamaan dengan hamzahnya kalimat Allahu Akbar, disertai niat melakukan sholat dalam hati. Allahu Akbar. Posisi tangan berada di atas pundak. Ibu jari menyentuh daun telinga bagian bawah. Jari-jari sedikit direnggangkan dan ujung jari-jari diluruskan pada daun telinga bagian atas, condong ke arah kiblat. Untuk orang perempuan, tangan terangkat tidak terlalu tinggi, kira-kira lurus dengan bahu, dan kedua sikunya agak dirapatkan. Perhatikan dalam gambar. Setelah itu, turunkan tangan dan lakukan sedekap, bersamaan dengan ro'nya kalimat akbar. Allah
أكبر. Saat bersedekap, posisi tangan berada di antara dada dan pusar, agak condong ke kiri. Sementara tangan kanan berada di atas tangan kiri, menggenggam pergelangan tangan kiri dan sebagian lengan. Kemudian membaca doa iftitah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, seperti كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. lalu membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diam sebentar, dilanjutkan dengan membaca satu surat dari Al-Quran, seperti بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Setelah itu, lakukan ruku dengan dimulai dengan mengangkat kedua tangan, sebagaimana dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat ruku, posisi punggung lurus dengan leher. Kedua tangan memegang lutut dengan jari-jari agak merenggang. Untuk perempuan, dengan sedikit mempertemukan kulit perut dengan kulit paha, serta kedua siku ditekuk hingga menempel pada lambung. Setelah sempurna rukunya, bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian bangun dari ruku sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Saat iktidal, posisi badan berdiri tegak sambil membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lakukan sujud seraya membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Letakkanlah kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, lalu dahi dan hidung secara bersamaan. Perhatikan praktiknya. Ketika sujud, dahi harus dalam keadaan terbuka tanpa ada penghalang. Posisi tubuh menungging, kedua pundak lurus dengan telapak tangan, dan jari-jari merapat menghadap kiblat. Sedangkan kedua kaki tetap renggang kira-kira sejengkal.
dan jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Kedua siku tangan juga merenggang, sekiranya ketiak terlihat dari arah belakang. Sementara kedua mata tetap dalam keadaan terbuka. Berbeda dengan perempuan, yaitu dengan cara mempertemukan sedikit perut dengan paha, sedangkan siku tangannya ditekuk ke dalam. Pada saat sujud, bacalah tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu bangun dari sujud seraya membaca takbir. Allahu Akbar. Saat duduk iftiras, duduklah pada mata kaki kiri. Telapak kaki kanan dalam posisi tegak dan jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Kedua telapak tangan berada di atas lutut dan jari-jari merapat, sedangkan ujungnya lurus dengan lutut. Saat itu disunatkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian lakukan sujud yang kedua. Posisi tubuh seperti sujud yang pertama. Allahu Akbar. Setelah itu berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Allahu Akbar. Ketika bangun dari rakaat pertama dan ketiga dan akan melanjutkan ke rakaat kedua dan keempat, sunat melakukan duduk istirahat sebentar, yaitu dengan duduk iftiras. Dengan berdiri kembali, berarti sudah menyelesaikan satu rakaat. Selanjutnya, mengulangi kembali sesuai dengan hitungan rakaat yang diwajibkan. Jika sholatnya lebih dari 2 rakaat, pada rakaat yang kedua disunatkan melakukan tahiyat awal, seusai sujud yang kedua. Allahu Akbar. Duduk tahiyat awal dilakukan dengan cara iftirash. Posisi kedua tangan berada di atas lutut, serta jari-jari tangan kanan dalam keadaan menggenggam selain jari telunjuk. Sedangkan ujung ibu jari menyentuh pangkal jari telunjuk. Kemudian membaca doa tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika melafalkan hamzahnya lafaz illallah dalam syahadat, angkatlah jari telunjuk tangan kanan dan pandangan mata terarah ke jari yang terangkat. Perhatikan praktiknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat bangun dari tahiyat awal, disunatkan pula mengangkat kedua tangan, dimulai dari paling sedikitnya melakukan ruku. Allahu Akbar. Di rakaat terakhir setelah sujud kedua, lakukan duduk tasyahud akhir dengan duduk tawarruk. Allahu Akbar. Dalam duduk ini, telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya ditekuk. Sedangkan telapak kaki kiri ada di bawah tulang kering, sehingga pantat sebelah kiri menempel ke lantai. Sementara posisi tangan sebagaimana dalam tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Untuk mengakhiri salat, ucapkan salam 2 kali. Salam pertama sambil menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ukurannya sekiranya pipi kanan bisa dilihat oleh orang di belakangnya. Sedangkan salam kedua menoleh ke arah kiri, yang sekiranya pipi kiri bisa dilihat oleh orang di belakangnya. Bersamaan dengan itu, genggaman tangan kanan dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullah. Dan jika mengerjakan sholat subuh, di rakaat terakhir setelah i'tidal, sunat membaca doa qunut sambil mengangkat kedua tangan, yaitu bersamaan dengan mengucapkan Allahumma. Allahumma hdini fi man hadait. Posisi kedua tangan lurus pundak dan jari-jari sedikit terangkat. Wa'afini fi man afait. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. Selesai membaca qunut, tidak perlu mengusap wajah dengan telapak tangan, akan tetapi langsung bersujud. Jika lupa membaca doa qunut di dalam sholat subuh atau lupa melakukan tahiyat awal, maka sunat melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sedangkan posisi duduk tahiyatnya tidak dengan tawarruk, akan tetapi dengan duduk iftirash seperti yang ada di tahiyat awal. Dan doa yang dibaca ketika sujud, Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian tadi anak-anak tayangan video mengenai tentang praktek sholat secara sempurna. Mudah-mudahan dengan melihat tayangan video tadi, anak-anak bisa mengambil hikmah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mulai saat ini pesan kami, tolong sholatnya dijaga dengan baik, diperhatikan, diperbaiki lagi. Karena kalau sampean bisa memperbaiki sholat, insya Allah nanti kehidupan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa saat ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan barokah oleh Allah,
sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib di bulan ini, dan harapan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dari kami, mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalankan ibadah, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.